salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di podcast Cakap Sana, Cakap Sini bersama BPJS Kesehatan Jawa Timur. Bersama saya juga tentunya Hefty Suud dari Tribun Jatim Network. Hari ini kita akan membahas tema yang seru karena ini ramai diperbincangkan di media sosial dan juga di luar media sosial, yaitu tentang pelayanan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Untuk itu, hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Dr. Mira Anggraini Kusuma MKes. Ini orangnya udah di samping saya dari tadi. Selamat datang Dr. Mira. Selamat datang, Selamat datang Lesti. kembali ya Iya. di studio Tribun Jatim Network. Hari ini saya mau membahas tentang pelayanan yang dijamin dan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Ini tema ini seru banget ini dokter. Iya, Jadi lagi rame. mungkin nanti pembahasannya akan panjang. Terus saya minta penjelasan yang detail gitu ya. Siap. Dari Dokter Mira, mumpung Dokter Mira lagi main ke studio Tribun Jatim Network. Nah, untuk Tribuners dan pemirsa yang sedang nonton di rumah, for your information gitu ya. Untuk diketahui bahwa Dr. Mira Anggraini Kusuma MKes ini adalah Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Jawa Timur. Betul ya. Jadi bisa ya dokter ya kalau saya nanya-nanya soal pelayanan yang dijamin dan tidak dapat dijamin oleh JKN gitu ya. Boleh. Itu kalau yang beredar di media sosial itu kan banyak banget informasinya ya dokter ya. Bahkan ada yang bikin list gitu ya. Iya. Penyakit-penyakit apa aja gitu yang ditanggung BPJS Kesehatan dan nggak ditanggung oleh BPJS Kesehatan gitu. Dan ini tuh menjadi perbincangan karena menuai pro kontra gitu di masyarakat dan juga di warganet. Nah, ini aku mau nanya ke dokter Mira. Sebenarnya jenis-jenis penyakit apa aja sih dokter yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan dan yang nggak bisa gitu dijamin sama BPJS Kesehatan? Iya. Untuk penyakit-penyakit yang bisa dijamin oleh BPJS Iya. Kesehatan sebenarnya itu adalah penyakit-penyakit yang berdasarkan atas indikasi medis. Sedangkan untuk penyakit-penyakit yang tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan, Iya. semuanya itu sudah jelas diatur dalam Perpres 82 tahun 2018. Di antaranya seperti proses meratakan gigi, kemudian kasus-kasus ingin punya anak atau infertilitas, kemudian kasus-kasus percobaan bunuh diri, kemudian hobi yang membahayakan, itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi sudah jelas dari segi baik. regulasi juga. Oh, Iya. baik. Maksudnya bukan BPJS Kesehatan ya yang Bukan. menentukan kayak penyakit ini enggak Iya, ya, tapi bukan. dari perpresnya Iya. gitu ya, dokter ya. Terus kalau untuk di Jawa Timur sendiri nih, dokter. Itu sosialisasinya gimana sih, dokter, untuk memberitahu ke masyarakat ini nih yang bisa dijamin, ini nih yang nggak bisa dijamin gitu. Supaya nggak terjadi keramaian karena disinformasi. Iya, kita sudah berusaha ya semaksimal mungkin melakukan sosialisasi ya. Sosialisasi sampai ke desa-desa, kemudian sosialisasi sampai bahkan ke sekolah-sekolah, ke kampus, bahkan kita pun ada sosialisasi oleh mobil keliling ya tentang pelayanan JKN, tentang arti manfaat dari JKN. Itu sudah kami lakukan upaya-upayanya. Bahkan kami pun untuk mempermudah pelayanan JKN juga, kami juga ada mall pelayanan publik ya, di mana peserta bisa mengakses pelayanan kami untuk terkait JKN di sana. Oke, baik gitu. Jadi secara sosialisasi itu sudah dilakukan ya, dokter ya. Sudah, iya. Untuk menjawab keresahan gitu ya di masyarakat, apa sih yang bisa dijamin BPJS Kesehatan dan apa sih yang nggak bisa dijamin gitu Iya, ya oleh benar. BPJS Kesehatan. Nah, kalau penyakit gitu ya atau Iya. case yang bisa dijamin sama BPJS Kesehatan tuh apa aja sih, dokter? Boleh nggak di sini disosialisasikan juga? Jadi kayak penyakit apa aja gitu. Baik, untuk penyakit ini sebenarnya semua penyakit ya yang berdasarkan atas indikasi medis ya, yang di luar dari penyakit yang tidak dijamin dalam Perpres 82 tahun 2018 itu bisa kita jamin asal sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan alurnya. Misalkan jadi tidak semua penyakit itu harus semuanya ke rumah sakit, tetapi bisa tuntas misalkan di Paskes primer yaitu puskesmas, dokter praktek pribadi atau di klinik.
Iya, misalkan seperti pasien-pasien sakit mata. Mm-mm. Misalkan kalau zaman dulu apa ya, mata merah itu ya, Mm-mm. konjungtivitis. Mm-mm. Itu sebenarnya bisa tuntas di Vaskes primer, jadi tidak Oke, harus selalu ke rumah sakit atau sakit mah, kecuali kalau misalkan ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan harus ke rumah rujukan. sakit, Heeh, iya, heeh. nanti Vaskes primer yang akan melakukan rujukan ke rumah Rumah sakit, iya, sakit. setelah diobati terlebih dahulu di Vaskes primer. Oke, baik. Terus di masyarakat nih dokter ya, biasanya kan kayak kurang greget gitu. Kalau tidak ke rumah sakit nih dokter. Nah, Iya, sementara JKN itu kan sudah menyediakan layanan kesehatan di Vaskes 1 ya, iya, yaitu puskesmas dan iya, klinik gitu ya. Nah, itu apakah ada jaminan gitu bahwa di Vaskes 1 itu pasien itu juga ditangani oleh profesional gitu. Ada iya, dokter di situ dan bisa iya, sembuh loh beneran gitu. iya. Di Vaskes satu ini sebenarnya penyakit itu bisa tuntas Tuntas. diobati di Oke. Vaskes satu, Ada kecuali dokternya tak dokter? ada dokternya juga, sudah mengikuti beberapa pelatihan. Oh, baik. Kemudian di Vaskes satu juga kita memiliki lab, bisa lab dengan jejaring, dan apabila membutuhkan spesialistik, misalkan tidak bisa ditangani di Vaskes satu, Heeh. baru itu bisa dirujuk ke rumah sakit. Jadi tidak Oh, semua baik. penyakit itu mengarah ke rumah Rumah sakit. sakit. Kita loh ada Vaskes satu bisa tuntas. Teknologi Vaskes 1 itu kan biasanya lokasinya lebih dekat ya. Lebih dekat dengan lebih rumah, lebih dekat dengan iya, rumah, jadi untuk aksesnya lebih mudah gitu ya. benar, iya. Jadi kalau untuk sakit-sakit yang apa namanya kira-kira bisa dibawa ke Vaskes 1, bawa ke Vaskes 1 dulu Mm-mm, deh gitu mm-mm. ya. Seperti batuk pilek, Batuk pilek oke, kemudian sakit mah, benar. kemudian Meriang. boleh ke Vaskes Mm, satu, mm, atau mm, misalkan mm. aduh migrain, langsung ke Vaskes satu Oh bisa. baik, Iya, kita baik. manfaatkan Vaskes satu. Vaskes 1 Iya, dulu ya gitu, karena di sana juga udah dijamin oleh BPJS Kesehatan dan atau JKN iya, bahwa di sana udah ada tenaga profesional atau dokter yang menangani gitu ya mhm, untuk betul. mengatasi masalah kesehatan yang Mhm. ada gitu ya. Iya iya benar-benar biasanya orang kayak demam, deg-degan gitu ya. Langsung ke IGD, IGD langsung gitu ke ya. rumah sakit. Sebenarnya Mm-mm. pas ke satu juga bisa Bisa melayani, gitu. Dan mereka iya. juga bisa merujuk kan ya kalau Iya, emang ada atau aduh tidak kondisi-kondisi bisa tidur, IGD. atau aduh nggak bisa buang air gitu ya gitu. Itu bisa ternyata di Vaskes 1 Di ya, Paskes satu, iya, dokter. bisa Oke. ditangani di Paskes satu. Paskes Mm-mm. satu kita sekarang sudah banyak dan dekat. Walaupun misalkan kita dalam kondisi keluar dari wilayah kita, atau misalkan kita lagi berkunjung Mm-mm, keluar mm-mm. kota, kita juga bisa berobat ke Paskes satu terdekat Oke, baik. Itu untuk di seluruh perubahan Indonesia. vaskes itu Iya. bisa dilakukan gimana, dokter? Sebenarnya Harus ke kalau kantor BPJS kah eh untuk ubah vaskesnya? Misalnya sebe- lagi bepergian gitu. Kalau misalkan lagi bepergian, misalkan mbaknya Mm-mm, ternyata sakit, mm-mm, meriang, demam mm-mm, gitu, mm-mm. bisa langsung ke Vaskes satu terdekat. Nanti bisa dilayani. Kalau Oh, misalkan bepergiannya kurang dari 3 bulan, itu tidak harus pindah Vaskes. oh, baik. Iya. Bisa langsung dilayani ya, dokter Bisa ya. langsung Oke. dilayani. Baik, Kecuali baik. kalau kondisi gawat darurat, seperti misalkan diare sudah 10 kali, muntah-muntah, udah lemes banget, baru itu bisa ke IGD terdekat. Langsung ke IGD. Langsung, iya, tanpa Oke. harus ke Vaskes satu. Dan di Vaskes 1 pun karena mungkin dekat dengan rumah atau dekat dengan domisili gitu ya dokter Iya, ya. benar. Misalnya ternyata di Vaskes 1 butuh penanganan yang lebih gitu. Kan juga ada Mhm, rujukan gitu ya. Jadi mhm, pasti ya dokter Mira mhm. kalau peserta BPJS Kesehatan ini mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal gitu Iya. ya. Oke, baik. Terus ini saya mau cerita nih dokter. Waktu saya masih kuliah beberapa tahun yang Mhm, lalu mhm, itu ada dosen saya itu sakit kanker payudara gitu mhm. dan beliau bercerita bahwa seluruh penanganan untuk sakit kanker payudaranya itu dengan BPJS BPJS Kesehatan. Kesehatan. Itu apakah betulkah dokter gitu atau kalau memang bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan dari JKN itu step-stepnya gimana sih dokter?
Baik, betul sekali itu Heeh. bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan tanpa Mm-mm. ada iur biaya. Mm-mm. Langkah awal yaitu peserta ya harus aware Peserta. diri sendiri yaitu dengan cara mengisi screening yang ada di mobile JKN, Mengisi kemudian screening iya, riwayat riwayat kesehatan di kesehatan. mobil JKN, Iya. kemudian di web BPJS Kesehatan atau melalui Pandawa atau yang ada di Paskes Primer. Nah, dari situ peserta bisa mengetahui kondisinya, ini berpotensi atau beresiko penyakit atau tidak. Kalau Mm-mm. beresiko maka ke Paskes 1. Kalau di Paskes 1 ternyata ini ranahnya spesialis, misalkan karena udah kemungkinan kanker, maka itu akan dirujuk ke rumah sakit. Baik. Nah, di rumah sakit nanti peserta akan dilakukan pemeriksaan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan penunjang, Mm-mm. kemudian selanjutnya Mm-mm. prosedurnya apakah akan dilakukan bedah atau misalkan radioterapi. Yang penting sesuai dengan alur dari BPJS Alurnya. Kesehatan, iya Oke. nanti itu dijamin tanpa ada iur biaya. Oke, baik. Itu dengan catatan kalau kepesertaannya aktif ya, dokter ya? Betul, pesertanya aktif. Oke, baik. Jadi kalau misalnya nih case-nya adalah sakit kanker gitu ya, dokter ya. Itu apakah untuk itu kan pengobatan jangka panjang ya, dokter ya? Kalau Iya, ngomongin kanker. Itu apakah untuk check up selanjutnya, lalu terapi, itu apakah bisa gitu di-cover oleh BPJS Kesehatan juga? bisa banget itu di cover BPJS sesuai dengan alur dari BPJS Kesehatan Oh, ya. baik, Iya, baik, baik, bahkan baik. penyakit-penyakit seumur hidup itu termasuk ya. Selain Penyakit kanker seumur pun hidup itu iya. apa aja tuh, dokter, misalnya? Misalkan hemodialisa. Pasien Oh, itu kan pasti seumur hidup ya pelayanannya. iya. Cuci darah seminggu 2 kali, Mhm. kali sebulan berapa kali? 2 kali 4 minggu. Mahal banget sih Lumayan, cuci sekali darah. cuci darah sekitar 800 sampai 1 juta ya. Dan Mhm. itu bayangkan kali 1 bulan, kali setahun, kali Mhm. seumur hidup itu habis berapa? Mhm, 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 Iya, mhm, yang penting mhm. menggunakan kartu BPJS dan pesertanya aktif itu bisa dijamin oleh kami. Oleh BPJS Iya, Kesehatan atau benar. JKN gitu Iya, ya. Baik, baik. Termasuk sakit diabetes juga kah, dokter? Itu kan bisa. maintainnya seumur hidup juga tuh, dokter. Iya, benar. Diabetes itu kita jamin. Oke, Iya. baik. Jadi kalau apa namanya teman-teman atau peserta BPJS Mm-mm. Kesehatan gitu ya, udah Mm-mm. nggak perlu ragu lagi gitu ya untuk Mm-mm. apa namanya melakukan pengobatan gitu ya selagi kepesertaannya aktif pasti akan dilayani gitu ya, baik di Iya, fase 1 ataupun di rumah sakit betul. gitu ya, dokter. Terus mengenai apa namanya tadi di awal dokter Mira kan sempat mention gitu ya soal beberapa kondisi yang tidak bisa dijamin Iya, oleh BPJS Kesehatan. Salah satunya itu kan mengenai percobaan bunuh diri. bunuh diri Iya, ya, dokter Mira. Dan ini berkaitan dengan mental health gitu. Kalau betul. kata anak-anak muda zaman sekarang nih, dokter ya. Mental health. Mental health gitu. Nah, untuk peserta BPJS Kesehatan atau JKN aktif nih, dokter. Itu Mhm. apakah dia bisa gitu untuk memaintain kondisi kesehatan mentalnya gitu. Iya, Itu apakah bisa, dokter? bisa. Untuk peserta BPJS Kesehatan yang Heeh. dirasa mental health-nya sudah mulai terganggu, Mm-mm. itu bisa menggunakan BPJS. Pertama, seperti tadi ya, kita berobat lebih dahulu ke Paskes Primer, Heeh. karena di Paskes Primer juga ada beberapa yang bisa diobati ya untuk gangguan jiwa itu. Apabila membutuhkan spesialistik, maka akan dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan dari spesialis kesehatan Oh, baik. jiwa dan Dirujuk lagi ya, dokter ya kalau iya, membutuhkan penanganan iya yang dan lebih. salah satu penyakit kesehatan jiwa yang menjadi obat kronis yang selalu dijamin yang pengobatannya berkepanjangan pun itu kita jamin. Salah Salah satunya satunya. adalah penyakit schizophren. Iya, Oh, baik, itu baik, bisa baik. dijamin dan itu merupakan pasien-pasien yang penjaminannya istilahnya tuh seumur hidup ya, termasuk ke dalam penyakit jiwa kronis itu harus kita jamin pengobatannya. Oh, baik. Nah, kalau untuk peserta BPJS Kesehatan ya dengan catatan skizofrenia, terus tiba-tiba misalnya saya nih kena Mm-mm. skizo, nauzubillah min dzalik tapi Jangan sampai. jangan sampai. Misalnya saya kena skizo nih ya, biasanya saya berobat di Surabaya gitu kan. Mm-mm. Nah, terus tiba-tiba saya harus ada perjalanan kerja keluar kota ke Mm-mm. Bandung gitu misalnya. Mm-mm. Terus tiba-tiba kumat gitu. Itu apakah saya bisa gitu berobat ke vaskes terdekat gitu atau langsung ke rumah sakit aja?
Bisa langsung berobat ke paskes terdekat terlebih dahulu ya, karena di paskes primer pun terdapat obat-obatan untuk yang schizofren dan ada dokter umumnya dengan menyampaikan riwayat pengobatannya seperti apa. Kemudian apabila membutuhkan spesialistik maka akan dirujuk ke spesialis atau ke rumah sakit. Oke, walaupun itu posisinya di luar kota Bisa ya. banget, karena Oh, bisa BPJS banget. ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Oke, berarti dilayani dimanapun dan Betul, kapanpun ya, dokter. betul. Oke, baik. Jadi kalau untuk sakit-sakit mental atau merasa merasa ada gangguan gitu ya, nggak Mhm, tahu sakit atau enggak, itu mhm. bisa langsung ke BPJS, Paskes ya, dokter Iya, Mira. benar, bisa ke paskes. Nanti itu bisa Paskes 1 ya, dokter ya? iya benar, Itu di Paskes 1 ada psikolognya atau gimana itu, dokter Mira? sebenarnya bukan psikolog ya, lebih ke obat-obatan ya. Obat-obatan yang ada di paskes satu ini, berapa ada obat yang untuk obat-obat kronis. Misalkan di apotek PRB ya, yang bisa Oh, baik. pengambilan untuk obat kronis tersebut. Oh, bisa dapat obat juga ya ternyata ya, Iya, dokter ya? benar, Itu iya. nggak usah bayar lagi ya? Gak usah. Dan untuk yang penyakit kronis itu sebenarnya tiap bulan ya harus mendapatkan obat kronis ya, Betul, betul, maintenance. betul, 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 Iya, agar betul. tidak Untuk maintain kambuh gitu atau ya, dokter kumat, Mira ya? benar. Oke, baik. Dan kebetulan nenek saya nih kan Mm-mm, dia sakit diabetes gitu. Nah, mm-mm, itu kebetulan kayak kontrolnya setiap bulan dan itu mm-mm. pakai BPJS juga, dapat obat juga, dokter Iya, Mira dan gitu. nanti kalau misalkan sudah stabil dari rumah sakit, Mm-mm. itu nanti akan bisa dikembalikan ke Paskes 1 dengan pemanfaatan program rujuk balik. Oh, ada. Iya, yang artinya nanti Hmm. kalau misalkan kondisinya sudah stabil, nanti dari rumah sakit akan dikembalikan ke Paskes 1 atau ke puskesmas atau ke klinik, yang mana nanti pengambilan obatnya itu bisa di apotek PRB. Oh, baik. Jadi tidak harus ke rumah sakit Ke rumah sakit. ya. Jadi tinggal ngambil nanti setelah 3 bulan atau apabila ada kondisi khusus yang harus kembali, Mm-mm. misalkan baru bisa kembali ke rumah sakit. Oh, baik gitu Dan ya. malah lebih enak dipantau oleh Paskes 1, dipantau oleh apotek PRB, kemudian oleh rumah sakit gitu. Dan peserta pun tidak harus selalu ke rumah sakit ya Mm-mm, untuk mm-mm, mm-mm. ketemu spesialistik. Oke, apalagi kalau jarak rumah sakitnya Jauh, jauh gitu, lebih benar. baik ke vaskes yang lebih dekat dengan Benar, rumah benar. biasanya. Iya. Heeh, heeh, heeh. Dan apa namanya, berarti nggak perlu takut ya, dokter Mira, kalau Mm-mm. nggak mau ke puskesmas nanti nggak dibawa ke rumah sakit gitu. Nggak Enggak. perlu ya, dokter ya. Iya. Baik, karena dokter di vaskes 1 juga akan melihat ya kebutuhan dari pasiennya sendiri gitu. Mhm. Apakah Bisa, bisa selesai di. iya, Paskes 1 bisa tuntas Heeh. untuk melaksanakan pengobatan ya, karena dokter di Paskes 1 pun memiliki kompetensi ya untuk bisa mengobati dari beberapa penyakit peserta, iya, sampai tuntas. Oke. Dan obat yang diberikan pun nggak asal kan ya, dokter Mira ya? Enggak, Nggak ya? enggak. Oke, baik. Jadi jangan khawatir ya, Tribuners dan pemirsa yang nonton. Untuk peserta BPJS Kesehatan atau JKN, dipastikan ya dokter Mira ya, mendapatkan layanan kesehatan yang mumpuni dan terbaik dimanapun mereka berobat ya. Karena di Mhm, fase 1 juga udah ada dokter-dokter yang melayani gitu mhm, ya, dan mhm, kompeten ya dokter Mira mhm. ya. Oke, baik. Menarik loh tadi soal mental health, ternyata juga bisa di Bisa, maintain ya iya. di BPJS Iya, Kesehatan. dan bahkan sekarang pasien-pasien pun di rumah sakit banyak ya yang kena mental health dan mereka tuh kayak sudah Oh, uh, banyak penggunanya juga kah? iya, karena tekanan Hmm. pekerjaan, stres, banyak Mm. yang berobat ke rumah sakit. Oke. Jadi bukan hanya orang yang istilahnya tuh sakit jiwa ya. Iya, Sekarang benar. dengan apa, misalkan dengan ansietas yang tinggi atau Betul. misalkan dengan depresi ringan, sedang, Mm-mm. itu sebenarnya bisa berobat ke rumah sakit. Bisa berobat ke rumah sakit dan dijamin ya Dijamin oleh oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Oke, menarik. Aku belum pernah sih pakai fasilitas BPJS Kesehatan untuk masalah mental gitu. Tapi kayaknya perlu dicoba juga ya. Karena kalau ngomongin stres pekerjaan tuh pasti ada aja kan ya, dokter ya gitu. Jadi kayaknya harus sih ya untuk diperiksakan gitu. Ya, dokter Iya, ya. misalkan tidak fokus, misalkan, Oh, tidak aduh, fokus. gemetar, terus ini gimana keluar keringat dingin gitu Heeh, kan. heeh, heeh, heeh. Kemudian depresi, membayangkan hal-hal yang enggak gitu kan. Itu Mm-mm. sudah ada
kelainan ya, yang mana itu harus segera merasa ada gangguan Iya, gitu ya. iya. Oh gitu Karena ya dokter. abang stres ke seseorang itu kan berbeda ya. Ada yang Setuju. dangkal, ada yang Setuju. dalam Setuju, gitu. setuju. Dan Mhm. itu kayaknya menjadi concern juga sih untuk anak-anak muda Mhm, sekarang gitu ya, mhm. mengenai mental health ini gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau daripada cuman baca-baca nih ya, Mhm, Dokter Mira di medsos, mhm, terus kayak mengira-ngira sendiri, aku ini sepertinya anxiety deh, sepertinya aku ini mengalami disorder deh gitu. mhm. Sebaiknya langsung aja periksa ke Vaskes 1 bisa ya Dokter Mira? Bisa. Aduh, apakah aku ini obsesif kompulsif? Oke, baik. Itu Iya. bisa konsultasi ya ke Vaskes Ke 1 Vaskes 1. apabila ternyata didiagnosa obsesif kompulsif atau didiagnosa ansietas dan memerlukan spesialistik, itu bisa dirujuk ke Akan dirujuk ya? iya, akan Nggak akan dirujuk. dibiarin begitu nggak aja akan ya? nggak akan nggak usah ke rumah sakit, enggak. Apabila sesuai dengan kompetensinya dan bisa tuntas, maka akan tuntas, Akan tetapi tuntas. apabila membutuhkan spesialistik, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Keren. Ini Iya, harus dicoba sih sepertinya. mau mencoba berobat. Mau mencoba berobat untuk mengetes gitu ya Dokter Mira, saya ini sehat secara mental atau tidak gitu. Itu penting sih. Penting ke Vaskes 1 dulu berobat. Dok, Bener-bener. kira-kira saya ada kelainan jiwa enggak? Iya. Betul. Dan di media sosial juga udah banyak banget sih Dokter Mira kayak influencer atau selebgram yang fokus terhadap kesehatan mental gitu ya Mhm. gitu. Dan sepertinya kayak teman-teman itu tadi kadang kayak mengira-ngira sendiri gitu. Aku ini kayaknya Mhm. anxiety deh gitu. Yang padahal itu Karena sebenarnya nggak bisa ya iya, dokter karena ya. yang namanya orang yang dengan gangguan ya, kan nggak mau dibilang gangguan. Iya, Iya kan? iya. Aku cuman ya sudah gitu. Terus kesannya Heeh. kalau ke dokter spesialis kesehatan jiwa tuh rasanya tuh orang gila. Iya, Sekarang enggak, mindsetnya sudah berubah ya. sudah berubah gitu. Mereka yang ke dokter kesehatan jiwa adalah orang-orang yang aware gitu ya Aware tentang dengan dirinya dengan sendiri, dirinya sendiri iya. tentang kesehatan mentalnya gitu. Mhm, Dan kayaknya kalau mental kita terjaga, kayak beraktivitas juga lebih produktif kayak si dokter ya. mhm, betul. Jadi manfaatkan yuk Vaskes satunya gitu ya untuk apa namanya menjaga mental health gitu ya, daripada cuman curhat-curhat atau baca postingan yang Iya, kita nggak tahu. daripada Boleh posting-posting galau-galau di galau, media bener. Tapi sosial. bisa nggak sih dokter Mira kayak ke Vaskes satu tapi kayak saya berdebar-debar nih karena saya galau baru putus gitu ya, boleh aja sih kayaknya ya. Boleh aja sih konsultasi, siapa tahu pas ke Konsultasi. satunya masih lajang. Solusinya banyak nih berarti ya, nggak cuma Banyak. obat tapi kayak ada sosok pengganti Iya. gitu. Oke, menarik ternyata untuk masalah mental health yang juga sekarang lagi ramai diperbincangkan, BPJS Kesehatan juga punya solusinya gitu. Terus ini nih dokter, ada lagi soal sakit. Kalau misalnya sakit gigi dokter Mira, itu bisakah ditangani oleh BPJS Kesehatan? Maksudnya dijamin gitu oleh BPJS Kesehatan, bisakah? Sakit gigi bisa banget dijamin oleh BPJS Kesehatan. Mm-mm. Kita juga memiliki dokter gigi ya di Vaskes Mm-mm. 1. Mm-mm. Nah, peserta bisa memanfaatkan dokter gigi yang di Vaskes 1 itu. Mm-mm. Cabut gigi, pasang gigi, itu bisa dilakukan di Vaskes 1. Oke. Kecuali kalau misalkan ada komplikasi, misalkan harus bedah gigi, misalkan yang tidak bisa dilakukan oleh dokter gigi umum, maka itu bisa dirujuk ke Rumah rumah sakit. sakit, iya. Behel gitu bisakah dokter Mira? Kalau behel kita belum jamin kan itu sifatnya estetik ya. Estetika. Oke, Iya, itu kan baik. meratakan gigi, itu kan tidak Mm-mm. dijamin oleh kami. Pasang gigi seperti misalkan gigi palsu atau Iya. gigi tiruan, kita Mm-mm. bisa jamin dan itu bisa dilakukan di Vaskes 1. Karena Oke. gigi itu merupakan fungsi fisiologis Krusial ya. untuk mengunyah. Kalau tidak ada gigi, kita tidak bisa Heeh. mengunyah. Kurang greget gitu ya, Iya, makan minum benar. itu kurang Benar. kalau nggak Iya. ada gigi. Oh itu bisa ya ternyata dokter ya. Bisa, pasang gigi kita bisa Oke, pasang jamin. gigi bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Itu alurnya gimana dokter Mira? Apakah bisa langsung ke rumah sakit atau cukup ke Vaskes 1 dulu nanti Ya, akan ada rujukan? cukup ke Vaskes 1. Di Vaskes 1 ada dokter gigi ya. Nah, di Oke. situ kita bisa nanti dari Vaskes 1 nanti akan kalau misalkan kita dokter gigi yang kita tidak bisa melakukan pemasangan gigi, nanti akan dirujuk ke dokter gigi umum yang bisa
melaksanakan pemasangan Pemasangan gigi. gigi. Iya. Oh, baik, baik, baik. Berarti sebenarnya bisa semuanya ke fase 1 dulu ya, Dokter Bisa, Mira? iya pemanfaatan Paskes Fase 1 1. dulu gitu. Jadi nanti Hmm. mengenai apakah harus dibawa ke rumah sakit atau enggak, nanti akan Mm-mm. diputuskan di situ gitu Iya, ya. Jadi nggak misalnya Paskes 1 tuh sebagai gatekeeper. Apakah gatekeeper, ini oke, harus ke rumah sakit atau atau enggak. misalkan tuntas di Paskes Tuntas di fase 1. 1. Iya, kita berubah mindset peserta. Selama ini peserta kan harus ke rumah Harus ke rumah sakit. sakit. Belum sembuh kalau belum ketemu dokter spesialis. Iya. Padahal Paskes 1 udah hebat-hebat loh. Dengan dokter-dokter yang mumpuni ya di Iya, fase di 1. Paskes 1 dengan dokter-dokter yang mumpuni. Heeh, Iya. jadi nggak perlu khawatir lagi kalau mau berobat ke fase 1 gitu ya. Iya. Atau kan mungkin untuk Tribuners di rumah atau pemirsa yang sedang nonton, fase 1 tuh kan banyak pilihannya ya dokter ya. Atau mungkin bisa pilih gitu, gitu ya. Iya, kita bisa memilih kita Bisa mau memilih, bener. pindah Paskes. Hmm, Nah, pindah Paskes itu bisa di mobil JKN. betul, Ternyata betul. Paskes 1-ku lebih enakan yang di sini. Nanti dengan mobil JKN kita bisa pindah ke Paskes 1 itu. Oh, baik. Iya, Soalnya biasanya kan dokter itu cocok-cocokan juga ya. betul. Aku gitu juga kadang kalau berobat kayak aku pengennya sama dokter ini gitu. Mm-mm. Jadi peserta atau masyarakat yang merupakan peserta BPJS Kesehatan atau JKN bisa memilih loh gitu ya Mm-mm. vaskesnya gitu, dan juga di sana dokter-dokternya juga udah top marko top gitu ya. Jadi Iya. jangan takut gitu, jangan khawatir untuk berobat ke vaskes 1. Nah, ini kalau tadi dijelasin sama Dokter Mira nih ya, mulai dari pelayanan kesehatannya, pengobatan, obat-obatan, itu Mm-mm. semua ini kan di apa namanya, ada yang dijamin oleh BPJS Kesehatan atau JKN dengan kriteria-kriteria tertentu tadi ya. Iya, benar. Nah, itu kalau misalnya nih untuk case yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan, itu kalau untuk akomodasi, terus lalu apa namanya, makan pendamping pasien, transportasi rujukan, itu dijamin juga kah oleh JKN atau Iya. BPJS Kesehatan? Kalau terkait akomodasi, misalkan pasien dari Mm-mm. rumah ke rumah sakit, misalkan ambulan, itu kita tidak bisa jamin. Kemudian Baik. seperti makanan pendamping pun itu tidak bisa kita jamin. Karena yang bisa kita jamin ada yang sesuai dengan indikasi medis ya. Kalau untuk obat-obatan dan makanan pun tidak masuk. Dan kalau misalkan transportasi, kita untuk ambulan, kita menjamin ambulan dari rujukan antar rumah sakit. Misalkan pasien dari rumah sakit A Ya, ternyata membutuhkan alat atau dokter di rumah sakit B yang B. lebih lengkap, maka itu ambulannya kita bisa jamin. Jadi peserta tidak membayar untuk ambulannya. Oh, baik, baik. Berarti ada kondisi-kondisi tertentu ya Betul, yang bisa betul, dijamin dan tidak bisa dijamin oleh BPJS betul. Kesehatan. Terus ada lagi nih, Dokter Mira, pertanyaan. Mm-mm, Kalau misalnya nih dari peserta gitu ya, yang dia dari kelas 1 gitu, mau mm-mm, dari kelas 3 mau mm-mm. pindah kelas gitu, itu apakah bisa juga gitu untuk Bisa dilakukan? banget, Bisa bisa banget banget. ya? Iya, misalkan dari kelas 1 pingin ke PIV, itu bisa dengan Mm-mm, membayar maksimal 75% dari biaya kelas 1. Atau misalkan 75%. dari kelas 2 ke kelas 1 atau dari kelas 3 ke kelas 1, itu bisa membayar dari selisih biaya inasi bijis yang di atasnya dikurangi inasi bijis kelas di bawahnya. Baik. Kecuali untuk peserta yang didaftarkan oleh pemerintah ya, yang untuk masuk PBI itu baru tidak bisa naik kelas. Oke, baik. Menarik sekali hari ini informasi dari Dokter Mira mengenai pelayanan atau layanan gitu Mhm. ya yang dijamin dan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan atau JKN. Ini menarik sih dokter karena apa namanya, menjadi apa ya, informasi yang valid gitu ya. Mm-mm. Karena kalau di media sosial dan di masyarakat juga ini banyak dibahas sih Oke. tentang apa namanya, pelayanan yang dijamin dan tidak dijamin gitu. Terus aku jadi inget nih kalau BPJS Kesehatan kan punya JKN Mobile ya. Iya, Di situ kan ada tele apa namanya dokter? telekonsultasi. Telekonsultasi gitu. Itu Iya, mungkin juga bisa konsultasi di situ kali ya bisa, dokter. bisa banget. Misalnya kayak Iya, dari awalnya batuk-batuk nih ya, iya. kayak bisa nggak sih aku minta obat gitu? Itu bisa. Bisa langsung konsultasi di situ dengan dokternya. Nanti Hmm, dokternya akan berikan advice apakah harus datang langsung ke paskesnya untuk diberikan pengobatan atau oke. bagaimana nanti dokternya yang akan Ada di memberikan. situ gitu Iya, ya. benar bisa konsultasi. Oke, jadi sebenarnya udah nggak bingung lagi ya. Betul, semua ada dalam genggaman di Ada mobil dalam JKN. genggaman, download mobile JKN. Iya, mau ke rumah sakit kamu antri,
klik antrian Iya, online. betul 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 betul. Mengetahui kita berisiko penyakit atau tidak, bisa klik screening di mobil Oh, JKN. baik, baik, Untuk baik. mau operasi, untuk mengetahui antrian operasi ada di mobil Oh, JKN. sampai antrian operasi ya di mobil Iya, JKN untuk itu. mengetahui riwayat pelayanan kesehatan kita. Kita pernah berobat di mana aja sih? Itu ada di Di mobil mobil JKN. JKN. Lengkap Iya, mau ya. pindah paskes ada di mobil Bisa di mobil JKN. JKN. Iya, mau merubah data misalkan pindah rumah bisa di Bisa mobil mobil JKN. Mantap sih Iya. ya Bang mobil JKN ini. Harus download sih menurutku peserta BPJS Kesehatan Wajib download. wajib download mobile JKN. Lupa bawa kartu, tinggal lihat kan BPJS Kesehatan digital di mobil Iya, JKN. mobile JKN. Semuanya aman selagi ada mobile JKN Iya. gitu kan Dokter Mira ya. Baik, terakhir ini Dokter Mira, karena kan ada memang beberapa spesifikasi ya mengenai mana yang bisa dijamin atau tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Boleh nggak dokter kasih tips gitu ya, bagaimana untuk peserta BPJS Kesehatan atau JKN ini memaksimalkan gitu fasilitas dari BPJS Kesehatan atau JKN supaya mereka mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal gitu. Sini peserta harus memanfaatkan Paskes 1 dengan sebaik mungkin karena tidak semua penyakit ini harus selalu dirujuk ke rumah sakit. Di Paskes pertama penyakit bisa tuntas dan tanpa harus selalu ke rumah sakit. Oke, baik. Jadi manfaatkan Vaskes satunya dulu gitu Iya, ya. benar. Jangan panik atau jangan tergesa-gesa Iya, harus ke rumah sakit karena kecuali kita gawat darurat kecuali gawat darurat bisa gitu. langsung ke IGD terdekat. Oke, baik. Terima kasih Dokter Mira, Sami-sami. penjelasannya lengkap sekali dan kayaknya hampir semua pertanyaan tadi dijawab dengan detail gitu ya. Semoga ini juga bisa menjadi informasi dan bermanfaat gitu untuk Tribuners dan juga peserta yang menonton di rumah. Terima kasih Dokter Mira mengenai penjelasannya tentang apa-apa saja yang bisa dijamin dan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dan juga pesan dari Dokter Mira tadi, manfaatkan Vaskes 1 gitu ya. Jangan khawatir, kalau butuh pelayanan lanjutan pasti akan dirujuk ke rumah sakit. Baik, terima kasih Tribuners yang sudah menonton, pemirsa di rumah juga yang sudah mengikuti perbincangan dari awal sampai akhir. Sampai di sini dulu. Saya Heftis dari Tribun Jatim Network dan juga Dokter Mira dari BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Jawa Timur. Pamit undur diri, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Cakap Sana, Cakap Sini bersama BPJS Kesehatan Jawa Timur lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.